Terima kasih atas kesempatan. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang CSR atau Corporate Social Responsibility. Namun sebelum itu, perkenalkan, nama saya Graciela Cindy Olivia Kaisang dari kelas 8 MB4. Apa itu CSR? CSR adalah tanggung jawab sosial perusahaan terhadap masyarakat, baik berupa kepedulian lingkungan maupun mensejahterakan masyarakat guna menjadikan perusahaan yang berkelanjutan. Pengertian CSR menurut para ahli. Menurut Sankat Klemenka tahun 2002, Corporate Social Responsibility merupakan komitmen usaha untuk bertindak secara etis, beroperasi secara legal, dan berkontribusi untuk meningkatkan ekonomi bersama dengan meningkatkan kualitas hidup dari karyawan dan keluarganya, komuniti lokal, dan masyarakat secara lebih luas. Menurut Doherty tahun 2003, Corporate Social Responsibility merupakan perkembangan proses untuk mengevaluasi stakeholder dan tuntutan lingkungan serta implementasi program-program untuk menangani isu-isu sosial. Tanggung jawab sosial berkaitan dengan kode-kode etik, sumbangan perusahaan, program-program, community relation, dan tindakan memenuhi hukum. Selanjutnya, Corporate Social Responsibility atau CSR didefinisikan sebagai komitmen perusahaan untuk meningkatkan kesejahteraan komunitas melalui praktik bisnis yang baik dan mengkontribusikan sebagai sumber daya perusahaan. Alasan wirausaha atau pengusaha perlu memperhatikan CSR. Yang pertama, untuk kepentingan jangka panjang. Jika perusahaan peka atas kebutuhan masyarakat dan berusaha untuk memenuhinya dalam jangka panjang, maka CSR akan membuat masyarakat lebih menerima atas keberadaan perusahaan dan akhirnya menguntungkan bagi perusahaan. Sebuah masyarakat yang mendapatkan fasilitas pendidikan yang baik akan menghasilkan lulusan-lulusan yang baik untuk direkrut oleh perusahaan. Masyarakat dari segi pendapatan lebih baik, maka akan berdaya beli lebih tinggi pula. Dan yang kedua, citra sosial. Perusahaan yang melakukan program CSR secara baik tentu akan mendapatkan citra yang baik pula di masyarakat. Warga masyarakat yang bekerja di perusahaan yang bersangkutan pasti akan lebih bangga karena turut ikut serta membangun masyarakatnya sendiri. Masyarakat sendiri melihatnya sebagai hubungan timbal balik yang menguntungkan dan akan menjadi loyal terhadap perusahaan. Dan yang ketiga, untuk kelangsungan hidup. Perusahaan yang memiliki citra yang baik di mata masyarakat akan lebih dihargai oleh masyarakat. Penghargaan ini baik efektifnya untuk perusahaan. Pada pokoknya, sebuah perusahaan hanya dapat berjalan lebih baik jika mampu memenuhi kebutuhan masyarakat. Sekali masyarakat menilai bahwa mereka tidak perlu perusahaan tersebut, maka perusahaan tersebut akan terancam untuk mati. Dan yang keempat, untuk melaksanakan regulasi. Perusahaan yang melakukan program CSR akan dipandang sebagai perusahaan yang menaati regulasi yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Masyarakat dan pemerintah akan melihat perusahaan sebagai perusahaan yang taat pada aturan yang berlaku. Alhasil, perusahaan dapat lebih otonom dan lebih terbebas dari pengawasan berlebih yang tidak perlu, baik dari pemerintah maupun dari masyarakat. Selain tentunya, ada terhindar dari sanksi yang bakal diberikan oleh pemerintah jika tidak melaksanakan CSR. Dan yang kelima, untuk mencegah kondisi yang buruk bagi bisnis. Tak jarang dapat pengusaha temui berbagai macam permasalahan di masyarakat, mulai dari permasalahan sosial, ekonomi, sampai permasalahan teknis yang tidak jarang dapat memiliki dampak yang buruk bagi bisnis. CSR dapat menjadi solusi sebagai bentuk intervensi aktif perusahaan atas permasalahan yang ada di masyarakat dan berpotensi mengancam kepentingan bisnis perusahaan. Selanjutnya, pihak yang terlibat dalam CSR atau Corporate Social Responsibility. CSR sangat penting bagi setiap masyarakat, bahkan sangat penting bagi perusahaan. CSR tentunya melibatkan orang-orang
atau bahkan organisasi penting dalam hal ini. Yang pertama, konsumen, merupakan pelanggan yang akan membeli produk yang ditawarkan oleh perusahaan. Dan yang kedua, karyawan, merupakan orang-orang yang bekerja untuk memuaskan pelanggan dengan memberikan pelayanan yang prima dan baik. Dan yang ketiga, pemegang saham, merupakan orang-orang yang terlibat dalam mendirikan perusahaan atau usaha itu, yaitu seperti mereka menanamkan modal bersama untuk membangun perusahaan atau usaha yang diminati. Dan tentunya hasilnya akan dibagikan sesuai dengan yang telah disepakati. Dan yang keempat, lingkungan. Lingkungan merupakan faktor eksternal, yaitu alam atau kondisi perusahaan yang terlibat dalam CSR. Karena dengan lingkungan yang baik, tentunya konsumen akan merasa nyaman saat melakukan transaksi jual beli di perusahaan kita. Selanjutnya, ada 3P dalam CSR atau Corporate Social Responsibility. Elkington menegaskan bahwa CSR dikemas dalam 3 fokus yang disingkat menjadi 3P, yaitu Profit, Planet, dan People. Dalam hal ini, perusahaan yang baik tentunya tidak hanya memburu keuntungan atau profit, melainkan harus memperhatikan kelestarian lingkungan sekitar atau planet, dan juga kesejahteraan masyarakat atau people. Berikut ini adalah triple bottom line. Berdasarkan gambar triple bottom line di atas, dapat dipahami bila profit merupakan orientasi yang harus dikerja oleh perusahaan untuk mendapatkan keuntungan ekonomi agar usaha mereka dapat terus beroperasi dan berkembang. Kemudian people, diartikan perusahaan harus memiliki kepedulian terhadap kesejahteraan masyarakat di sekitar perusahaan mereka beroperasi. Sedangkan planet dimaksudkan sebagai bentuk kepedulian perusahaan kepada lingkungan sekitar atau lingkungan hidup. Menyangkut CSR dalam usaha atau bisnis yang dijalani, untuk menyangkut bisnis yang saya jalani, tentu CSR ini sangat penting untuk meningkatkan kualitas perusahaan berdasarkan 3P dalam CSR yang telah dijelaskan sebelumnya. Tentunya hal ini akan menjadi pedoman agar usaha saya lebih berkembang. Oleh karena itu, 3P dalam CSR yang akan saya lakukan dalam perusahaan. Itulah tadi penjelasan singkat tentang CSR atau Corporate Social Responsibility. Diucapkan terima kasih.